lagi teriak di mana-mana, adili pendusta. Dia teriak, hidup pendusta. Kacau tidak? Ini kalau begini, bagaimana kita punya harapan, saudara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Kali ini ada sebuah penyampaian yang sangat luar biasa dari Habib Rizik Syihab, yang kita tahu bersama bahwa beliau ini selama ini cukup diam melihat keadaan-keadaan yang terjadi di negara kita saat ini, dan akhirnya sekarang beliau bangkit turun tangan sampai memberikan sebuah peringatan keras dan juga tegas kepada Presiden kita Prabowo Subianto terkait hal ini. Nah, berikut ini adalah penyampaian selengkapnya dari Habib Rizik Syihab dalam video berikut ini. Orang yang saya temui, ulama, kiai terakhir yang saya temui sebelum peristiwa KM50 adalah Abitam, saudara. Nah, makanya setelah kejadian itu Abitam pesan betul, Habib, ini KM50 nggak boleh dibiarkan. Ini KM50 harus terus dituntut, harus terus dituntaskan, dan semua yang bertanggung jawab harus diseret ke pengadilan. Insya takbir. Saya mau tanya, jalankan jangan pesan Abitam? Jalankan jangan pesan Abitam? Siap tuntaskan KM50? Siap tuntaskan KM50? Takbir. Sallu ala Nabi. Ya, kami akan tuntaskan. Sampai hari ini semua bukti, semua saksi kita sudah kumpulkan. Kita hanya tinggal tunggu momentum yang pas, yang bagus, saudara, agar kasus ini bisa berjalan. Maka itu kita ingatkan, saudara, jangan lupa bahwa kita ini anti kezoliman, dan kita tidak akan pernah membiarkan kezoliman. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala, wala tahsabanallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kalian sangka, jangan kalian kira kalau Allah itu ghafil, Allah itu lalai daripada perbuatan orang-orang yang zalim. Enggak, Allah enggak bakal lalai. Allah enggak bakal pernah lupakan itu semua, saudara. Enggak, Allah maha adil. Siapa yang berbuat kezaliman pasti Allah akan balas, saudara. Baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah paling tidak suka dengan kezaliman. Makanya dalam Al-Quran juga dijelaskan, saudara, innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinan nas anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah tidak pernah dan tidak akan pernah menzalimi manusia sedikit pun. Walakinan nas, akan tetapi manusia itulah anfusahum yazlimun, yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi nggak ada Allah menzalimi, saudara, tapi manusia yang menzalimi diri sendiri. Jadi kalau Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat zalim, itu keadilan Allah. Allah tidak berbuat zalim. Jadi nggak usah khawatir. Yang zalim-zalim itu, saudara, pasti. Sebagian mereka sudah meninggal dunia. Sebagian mereka, saudara, sudah mati dari orang-orang yang bertanggung jawab di KM50. Tinggal kita lihat saja nanti, ketemu di pengadilan akhirat, saudara. Nah, mereka nggak bakal bebas begitu aja. Sebagian lagi mereka masih hidup, bahkan ada yang terus diberikan jabatan, dinaikkan jabatannya, diberikan kedudukan. Dan saya sudah sampaikan protes ini kepada pemerintah, saudara. Saya sudah sampaikan, saudara, melalui orang-orang dekat Bapak Presiden. Kalau Bapak Presiden mau dihormati habaib, mau dihormati ulama, mau dihormati umat Islam, mau dibantu, mau didukung, mau dijaga, mau dibela, maka bersihkan kabinet merah putih dari orang-orang bermasalah. Takbir. Betul. Jadi kalau orang yang saudara sudah terkena korupsi, jangan diangkat masuk kabinet. Orang yang melanggar HAM jangan dimasukkan dalam kabinet. Saudara, orang-orang yang bermasalah, yang terlibat pembunuhan, gak boleh dimasukkan dalam kabinet. Kita nggak diam, saudara. Saya terus pantau, saudara. Nah, cuman kita sedih. Orang di mana-mana teriak, adili maling. Ada yang teriak, hidup maling. Kacau tidak?
Orang lagi teriak, saudara, adili pengkhianat. Dia teriak, hidup pengkhianat. Kacau tidak? Kacau tidak? Orang lagi teriak di mana-mana, adili pendusta. Dia teriak, hidup pendusta. Kacau tidak? Ini kalau begini, bagaimana kita punya harapan, saudara? Harapan kita bisa sirna. Kalau melihat orang-orang macam ini, yang namanya pendusta, penipu, pembohong, koruptor, diktator, saudara, begitu juga terlibat dalam pembunuhan, saudara, nggak sampai di situ, penjahat, pengkhianat, haram untuk kita dukung dan lindungi mereka, betul? Jadi kalau kita katakan hidup maling, berarti kita dukung maling. Kalau hidup pengkhianat, berarti kita dukung pengkhianat, saudara. Kalau maling, penipu, pembohong, pengkhianat bukan hidup, adili. Adili, hukum mereka, betul? Takbir. Sallu ala nabi. Makanya saya galing-galing kepala, saudara, ini apa maksudnya? Kok pakai hidup maling, hidup pengkhianat, hidup penjahat? Masya Allah, udah paham semua ya? Terang terang. Sadayana parantos ngartos. Ngartos. Nyaho. Saha nyaho. Betul. Udah nggak usah disebut ya. Iya. Dari dulu juga Abitam, saudara, tegas kalau di atas mimbar, tanya Kiai Khairul. Abitam, wah nggak pakai tedeng ngaling-ngaling, namanya disebut sama Abitam. Betul. Betul. Kok Habib sekarang namanya nggak disebut? Gue udah berkali-kali di penjara. Gue sebut di penjara lagi. Ente mau anda di penjara lagi? Hah? Badai ente? Ente? Alhamdulillah, tapi udah paham ya? Parantos ngartos. Ya udah ngobrol lagi buat obrolan warung kopi, saudara. Alhamdulillah, jangan khawatir saudara. Maka itu saya bersyukur kepada Allah. Doa umat di mana-mana digabulkan oleh Allah. Alhamdulillah. Oh, bagaimana nggak dikabulkan? Di masjid-masjid, musola, pesantren, majelis taklim, tablik akbar. Di mana-mana hampir tiap hari kita dengar para kiai, para ulama, para santri baca sholawat asghilidz zalimin bizzalimin. Betul. Betul. Bahkan ada yang naik mobil disetel di mobilnya sholawat asghilidz zalimin bizzalimin. Apa itu artinya asghilidz zalimin bizzalimin? Kita minta kepada Allah, sudahlah dengan barakah nabinya, saudara, agar orang zalim dibikin sibuk dengan orang zalim. Alhamdulillah. Sekarang orang zalim lagi pada ribut. Alhamdulillah. Lagi main jorok-jorokan ke penjara. Alhamdulillah. Lagi main buka-bukaan borok, saudara. Alhamdulillah. Saya mau tanya, itu pertolongan siapa untuk kita? Siapa yang maha penolong? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha perkasa? Takbir. Sallu ala nabi. Luar biasa, saudara. Ada yang nanya saya, Habib kok nggak ikutan? Ini orang lagi pada ribut kok Habib lagi diem aja, kan begitu? Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan? Nanti aja di hall keempat. Masya Allah, ini kan baru hall ketiga nih, setahun lagi dah. Jawab jangan. Kapan? Sekarang juga. Mesti sekarang. Saya jawab, saudara, kalau serigala lagi berantem, ente jangan misahin. Dicakar ente, betul. Betul. Buaya lagi ribut, lu tonton aja. Betul. Setuju. Enggak usah ikut-ikutan, sabodo ting. Biar dia pada berantem, betul? Enggak usah, saudara, enggak usah ikut campur. Saudara, kita adu domba hukumnya haram. Betul. Adu domba hukumnya apa? Jawab yang kompak, adu domba hukumnya apa? Adu manusia? Apalagi?
Domba aja diadu haram, apalagi manusia. Ayo jawab lagi, sekali lagi. Adu domba hukumnya apa? Adu manusia. Adu setan. Ayo, bingung kan lo? Adu setan. Adu setan. Kalau Habib mau jawabnya wajib. Biar setan pada ribut. Amin. Amin. Makanya kalau setan lagi ribut, kita gelar tikar, sediain kopi, pisang goreng, nonton. Takbir. Takbir. Sekarang kita lihat saudara kemarin yang memfitnah habaib, memfitnah ulama, mengkriminalisasi Habib, mengkriminalisasi ulama, menggerakkan buzzer, mencaci maki ulama, mencaci maki habaib, menghina-hina ulama, menghina-hina habaib. Sekarang di mana-mana dia dihina oleh rakyatnya, di mana-mana dia dicaci maki, di mana-mana boroknya dibongkar habis-habisan. Betul? Betul? Itu pertolongan siapa buat ulama? Pertolongan siapa? Takbir. Ulama bongkar mereka nggak mampu, saudara. Ulama nggak punya data, tapi Allah bongkar, saudara. Yang punya data sekarang pada teriak, saudara. Sekarang pada ngomong di mana-mana. Alhamdulillah. Setiap hari ada demo, saudara. Nguber-nguber, adilin, rasain. Alhamdulillah. Ya tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Ini dikit lagi Ratu Bansos sama Raja Bansos perang. Amin. Amin. Aminnya dari hati. Nah, mau lihat gak Raja Bansos sama Ratu Bansos perang? Mau lihat? Mau? Nah, dikit lagi dia perang, saudara. Main buka-bukaan borok. Lo bagaimana enggak? Bansos, saudara, ratusan triliun. Saudara, hanya sedikit yang sampai kepada masyarakat. Sisanya kemana? Mereka makan, mereka korup, masuk perut mereka. Baik Raja Bansos maupun Ratu Bansos. Sama-sama setan. Abi kalau ngomong begitu dulu tuh. Tanya kayak Abi kalau ngomong setan. Saya jadi ingat Abi. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Ikut campur jangan. Jangan. Nonton aja, banyak zikir. Banyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baca. Para ulama kita menganjurkan baca hasbunallah wa ni'mal wakil setiap hari 450 kali di pagi hari. Insya Allah sepanjang hari, saudara, semua kesulitan Allah mudahkan. Semua kesempitan Allah lapangkan. Orang yang mau jahat sama kita, saudara, dihalangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diselamatkan dari makar mereka. Insya. Nah, jadi saya minta tuh selawat azkirid zalimin terus baca terus. Setuju? Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabih. Nah, baik ya ikhwan. Jadi amanat pesan daripada Abitam untuk terus mengusut, melawan kezaliman KM50 akan terus kita lanjutkan. Nah, kita tidak akan pernah berhenti. Dan sebelumnya saya sudah sampaikan ke pemerintah, saudara. Saya sampaikan kepada Bapak Presiden melalui orang-orang dekat mereka semua. Waktu saya ditanya bagaimana Habib soal kabinet merah putih yang dibentuk oleh Bapak Presiden. Saya katakan secara umum kabinetnya bagus. Tapi sayang masih berbau anyir darah KM50. Nah, kenapa saya katakan masih bau anyir KM50? Karena yang jadi menteri di sana ada orang-orang yang terlibat di KM50 ya kawan. Bukan satu, beberapa orang saudara. Jadi saya katakan bau anyirnya ini harus dibereskan. Sekarang ini akan ada sebentar lagi reshuffle. Saya minta dengan hormat, dengan segala hormat kepada Bapak Presiden Prabowo segera reshuffle kabinet, bersihkan kabinet Bapak dari Jokowi dan kroni-kroninya. Takbir. Kalau itu dilakukan oleh Bapak Presiden, insya Allah Allah akan menjaga beliau dan beliau akan sukses memimpin bangsa Indonesia. Tapi kalau beliau tidak bersihkan, kesian beliau saudara. Karena beliau akan dirusak, akan terus diganggu. Saudara, segala programnya
oleh orang-orang yang bermasalah ini. Jangan lupa Nabi mengatakan, idza aradallahu bil amiri khairan. Kalau Allah menginginkan kebaikan untuk seorang pemimpin, yaj'al lahu wuzara'u khair. Allah akan jadikan bagi dia, Allah akan kirim untuk dia menteri-menteri yang baik. Dan sebaliknya, idza aradallahu bil amiri syarran, kalau Allah menghendaki kejelekan untuk seorang pemimpin, yaj'al lahu wuzara'u syarr. Allah akan kirim kepada dia di sisinya menteri-menteri yang jelek, saudara. Jadi hati-hati tuh, hati-hati. Kalau di sekitar Bapak Presiden, menteri-menterinya bagus, itu berarti isyarat dari Allah. Allah menginginkan kebaikan dengan pemimpin ini, dan Allah kirim menteri-menteri yang baik, saudara. Tapi kalau menteri-menterinya jelek, rusak, bejat, penjahat, maka itu isyarat, saudara. Kalau Allah nggak menghendaki kebaikan dengan pemimpin ini, maka itu minta kepada Allah, ya Allah jadikan pemimpin kami sebagai bagian orang yang baik. Ya Allah berikan kebaikan kepada mereka dan singkirkan orang-orang yang tidak baik daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, dulu kuliah azim ini sering saya bawakan bersama murid-murid saya waktu saya di Mekah, saudara. Jadi setiap ada kumpul dengan jamaah kita bawakan itu terus kita rutinkan. Nah, karena memang kehidupan hijrah ke Mekah itu, saudara, sepintas lalu kita lihat memang berat. Orang melihatnya ini banyak tantangan. Ya, tantangan memang ada. Kesulitan memang ada. Tapi semua menjadi terasa mudah kalau dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3,5 tahun saya hidup bersama keluarga di sana, saudara, luar biasa, semuanya dimudahkan. Padahal musuh berlomba bagaimana untuk mencelakakan kita. Saudara, saya pernah 2 kali ditangkap, dimasukkan ke penjara di Mekah, saudara, di bawah tanah, diborgol tangan, diborgol kaki, saudara, karena fitnah-fitnah tadi. Ada yang pasang bendera ISIS di depan rumah saya, saudara. Tapi semua dimudahkan, saudara. Nggak ada yang sulit. Nggak ada tuh kita berasa sedih, takut, susah. Enggak, saudara. Justru akhirnya mereka-mereka yang nangkep saya tersebut jadi sahabat, jadi teman. Itu yang mati-matian membantu saya supaya bisa pulang ke Indonesia, saudara. Ya, kita tahu bagaimana pada saat saya mau pulang, saudara, sampai saudara bookingan pesawat. Nama saya, nama istri, nama anak-anak hilang dari bookingan. Sudah bayar, sudah booking, hilang, saudara. Jadi sampai mereka menggunakan hacker, saudara, bagaimana membatalkan perjalanan saya ketika itu, saudara. Begitu nama itu sudah ada lagi, saudara, kita tuntut orang-orang tadi yang ngebantu, saudara. Orang-orang tadi yang dulu nangkep saya, yang dulu nginterogasi saya, saudara. Mereka yang bantu habis-habisan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya hilang nama, muncul lagi. Begitu sudah di airport, saudara, barang sudah masuk semua, hilang lagi satu nama. Nama putri saya, Fairuz, yang sekolah di sini, saudara. Karena mereka tahu kalau satu nama hilang, Habib Rizik nggak mungkin berangkat. Dan nggak mungkin ninggalin anaknya sendiri di Mekah, saudara. Hilang lagi itu nama. Saudara, di counter turun, saudara, orang-orang yang tadinya nangkep saya, mengganggu saya. Intelijen Saudi turun. Mereka turun, mereka tidak mau tahu, mereka ke kantor. Nama anak ini harus masuk. Ada nama, nggak ada nama, Habib Rizik sekeluarga harus masuk ke pesawat. Mereka nggak berkutik, saudara. Dan di sini, saudara, ada seorang Menko yang sombong. Habib Rizik nggak mungkin bisa pulang. Nggak mungkin Habib Rizik bisa pulang. Sampai duta besar Indonesia yang ada di Riyadh di Saudi Arabia juga bikin pernyataan. Saya sudah lihat di imigrasi, namanya masih merah, nggak mungkin bisa keluar Saudi. Artinya kalau mereka ngotot, saudara, saya nggak bisa pulang, berarti selama ini mereka yang kerjai kita, saudara. Betul, betul. Begitu yakin Habib Rizik nggak bisa pulang, makanya dari sana saya juga teriak, demi Allah, saya akan berjuang untuk pulang tanpa bantuan pemerintah 1 sen pun juga. Saya tidak butuh bantuan pemerintah, saya tidak butuh bantuan rezim yang zalim. Saya akan berjuang pulang dengan bantuan Allah. Takbir. Dan akhirnya kita bisa pulang, saudara. Pulang. Enggak, pemerintah Saudi enggak mengganggu lagi, saudara. Dan saya enggak sangka begitu turun di pelabuhan udara, saudara, ternyata ratusan ribu umat menyambut. Saya pikir nyambut cuma keluarga. Enggak, saya enggak pernah tahu disambut begitu, saudara. Terharu kita luar biasa, ratusan ribu umat Islam, saudara. Sampai hari itu
hampir 200 penerbangan ke luar negeri stop semua, saudara. Yang domestik, yang luar negeri stop. Kenapa? Karena jalanan sudah penuh, gak ada yang bisa masuk ke pelabuhan, saudara. Orang semua banyak yang parkir di tengah jalan tol. Mereka jalan kaki berbondong-bondong. Saya tidak undang, kami nggak undang, saudara. Tapi semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Betul? Itulah sebabnya ada yang marah, ada yang iri, dengki, hasad, saudara. Dia iri, dengki. Kenapa orang ini sudah difitnah, sudah dihabisi, sudah dicaci maki, sudah dikriminalisasi, sudah dibuang ke luar negeri, kok masih disambut? Kok masih disambut? Kok masih banyak yang ngikutin? Mereka sakit hati, saudara. Itulah sebabnya kenapa selama 1 bulan kita diintelin, kita dimata-matai, kita dikejar-kejar, sampai kita datang ke Al-Ihya, mereka ikuti, saudara. Semua tempat mereka ikuti, dan puncaknya terjadilah KM50. Nah, jadi kalau kemudian ada yang nanya, Habib, siapa yang bertanggung jawab dengan KM50? Saya jawab, yang paling bertanggung jawab adalah Jokowi. Takbir. Maka itu akan kita tuntut. Saya himbau kepada seluruh umat Islam, seluruh bangsa Indonesia dimanapun Anda berada, di seluruh tanah air. Kalau rakyat sudah teriak adili Jokowi, terus ada yang teriak hidup Jokowi, saudara, maka sekarang saya ajak semua umat Islam bikin pamflet, bikin stiker, bikin spanduk, tulis di tembok-tembok, di mana saja, adili Jokowi. Setuju tidak? Takbir. Kalau di mana-mana ditulis itu, saya yang tanggung jawab, saudara. Saya tanggung jawab dunia akhirat, karena memang Jokowi harus diadili, saudara. Nah, maka itu saya pesan amanatkan kepada Bapak Presiden Prabowo yang saya cintai dan saya hormati. Tolong Pak, jangan bela Jokowi, jangan lindungi Jokowi, jangan jaga Jokowi, jangan. Biarkan kami akan menyeret dia ke pengadilan agar dia bertanggung jawab atas segala kejahatan yang dilakukannya. Baik yang melanggar HAM maupun yang terkait korupsi, nepotisme, saudara, dan juga kolusi. Saya minta kepada Bapak Presiden, jangan lindungi penjahat, jangan jaga penipu, jangan jaga dan pelihara orang yang melanggar HAM, jangan piara koruptor. Betul? Takbir. Kalau Bapak Presiden bersama umat rakyat mengadili Jokowi, dukung tidak? Jawab yang kompak, dukung tidak? Dukung tidak? Kita tidak melawan Presiden Prabowo, tidak. Kita hormati, kita cinta, kita dukung, kita bela. Tapi kita memberikan nasihat, bagaimana kami bisa bela maksimal kalau Anda melindungi orang yang bermasalah, melindungi penipu, pendusta, pembohong, diktator, otoriter, saudara, pelanggar HAM, orang yang melakukan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu semua dilakukan oleh Jokowi. Stop, Presiden, jangan melindungi lagi Jokowi. Betul? Cukuplah terakhir kemarin mengatakan hidup Jokowi, cukup itu saja Pak. Jangan dilanjutkan, jangan diteruskan. Kami masih menghormati Bapak. Maka itu saya mau ajak semua saudara umat Islam dimanapun Anda berada, khususnya para pengurus, aktivis, dan simpatisan Front Persaudaraan Islam FPI, dimanapun Anda berada. Bikin stiker, bikin pamflet, bikin spanduk, bikin tulisan-tulisan di kaos-kaos, di sablon, di kaos, di baju, di mana saja. Tulis adili Jokowi. Takbir. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, maka itu terakhir saya sampaikan di sini, saya mendukung perjuangan para mahasiswa kita, saudara, yang saat ini sedang turun, saudara, selama mereka membela agama, bangsa dan negara, serta membela rakyat yang tertindas, saudara. Selama betul-betul untuk bela agama, bangsa dan negara, serta membela rakyat yang tertindas, wajib kita dukung sama-sama. Setuju? Siap dukung mahasiswa? Takbir. Hidup Islam. Hidup Islam. Hidup umat Islam. Hidup umat Islam. Hidup ulama. Hidup rakyat. Hidup mahasiswa. Takbir. Ya, sangat jelas sekali bahwa memang apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab ini adalah terkait kinerja Prabowo Subianto
yang sampai saat ini masih seakan berada di bayang-bayang Joko Widodo. Dan apalagi ada sebuah penyampaian dari Presiden kita Prabowo Subianto yang mengatakan hidup Jokowi. Nah, ini menjadi sebuah peringatan keras dan tegas buat Pak Prabowo terkait apa yang seharusnya dilakukan sekarang oleh Pak Prabowo untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang memang sebagaimana yang seharusnya berdasarkan Undang-Undang Dasar seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dalam video kita kali ini. Semoga ada manfaatnya dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update terbaru yang saya update di channel saya Imran Setio Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.